You are connected to Inspiradio. Happy listening. Inspiradio ID. Balik lagi sama RJCC di Triple C, Inspirasi, Creepy, and Cases with RJCC, when tragedy become a story and legend. Nah, balik lagi ke teori-teori yang melingkupi tenggelamnya si Titanic ini tadi. Nah, salah satu alasan orang-orang berpikir bahwa ada rencana di dalam penenggelaman Titanic ini, yaitu ada satu kapal yang nggak segede Titanic tentunya gitu ya. Jadi kapal kecil namanya itu SS Californian. Jadi SS Californian itu dia berangkat dari London menuju ke Boston, Amerika. Nah, pada saat Titanic berlayar itu lagi kesulitan yang namanya batu bara. Cuman entah bagaimana si SS California ini bisa dapat batu bara. Dan dia berangkat tanpa menjual tiket ke penumpang satupun. Jadi berangkat kapal kosong aja gitu kan. Padahal yang nunggu itu banyak penumpang yang sebenarnya mau menyeberang gitu ya untuk ke Amerika untuk mencari kehidupan baru gitu. Cuman dia nggak bawa penumpang, jadi dia nggak menjual satu tiket satupun tuh nggak dijual sama dia gitu ya. Cuman dia bawa selimut, pakaian bersih, pakaian hangat gitu ya, peralatan obat-obatan kayak gitu. Dia bawa itu. Nah, sehingga pada saat Titanic tenggelam, sebenarnya dipercaya si SS Californian ini akan mendapatkan kompensasi karena dia juga nyelamatin orang-orang yang yang menjadi korban si Titanic ini gitu kan. Cuman pada saat kejadian, karena operatornya dia itu nggak 24 jam yang kayak nirkabelnya itu, jadi radionya itu dia nggak 24 jam sehingga dia nggak bisa datang tepat waktu. Jadi dia itu nggak sampai bantuin jadi kapal pertama yang membantu, nggak kayak gitu. Nah, yang membantu itu malah SS Carpathia yang tiba 1,5 jam setelah bencana dan menyelamatkan korban-korban yang masih bisa ditolong. Karena ya korban-korbannya itu yang melompat ke dalam air atau yang terjatuh ke dalam air kebanyakan langsung meninggal dalam beberapa menit karena kena hipotermia yang sangat berat gitu ya. Secara gitu kan itu kan ada gunung-gunung es, berarti kan dia dingin banget ya airnya ya. Sampai gunung es aja nggak mencair gitu kan saking dinginnya. Jadi begitu orang-orang itu lompat, apalagi di tengah malam nggak ada matahari, dini hari gitu ya, pada saat mereka lompat ke laut, yang ada badannya langsung shock, badannya kaget, kena hipotermia dan meninggal dalam hitungan menit gitu ya. Meninggal karena kedinginan. Serem amat ya. Terus ada beberapa juga, kalau yang ini kayaknya lebih ke cocok lagi deh teorinya. Atau halu. Cuman ada beberapa teori lagi. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa tenggelamnya Titanic itu adalah karena kutukan mumi. Jadi ada satu mumi nih yang namanya The Unlucky Mummy yang dipercaya mendatangkan kemalangan. Yang kemudian kargonya itu, maksudnya dia itu ada di dalam kargonya si Titanic ini. Jadi di dalam kargonya Titanic ini terdapat mumi yang dijuluki The Unlucky Mummy yang memiliki reputasi mengerikan, yaitu dia sebagai pembawa sial gitu ya. Nah, mumi Mesir kuno tersebut dikabarkan disimpan dalam sebuah peti batu atau sarkofagus. Dia disegel dengan kutukan-kutukan yang mengerikan. Dan menurut sejumlah rumor, mumi itulah yang disebut-sebut membuat Titanic mengalami akhir yang tragis, yaitu terpecah tenggelam dan hilang begitu saja gitu ya. Nah, jasad yang diawetkan itu diduga seorang putri dari kerajaan Mesir kuno yang bernama Amenra. Dia diduga tewas misterius pada tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, kisah ini dikabarkan bahkan oleh media. Jadi setelah tenggelamnya Titanic itu, medianya ini mengabarkan, yaitu dimuat di koran kuno Milwaukee Journal pada tanggal 10 Mei 1900
14, berarti 2 tahun setelahnya ya. Nah, ceritanya katanya jadi si mumi ini disimpan oleh British Museum. Jadi di British Museum ini tempatnya si mumi itu tadi. Nah, disebut-sebut mumi tersebut disimpan di ruang bawah tanah rahasia milik si British Museum ini. Cuman yang dipajang di atas itu cuman replikanya aja. Itu dilakukan demi melindungi para staf dan pengunjung dari kutukan sial itu tadi. Nah, kemudian seorang ahli Mesir kuno dari Amerika Serikat menemukan bahwa peti batu yang dipajang di museum itu palsu. Maka dia membujuk pihak museum agar artefaknya bisa dia beli untuk dibawa ke Amerika Serikat dengan menumpang Titanic. Jadi mungkin dia ada sedikit ngancem gitu ya. Itu kan palsu, gue laporin lo ntar gitu kali ya. Mungkin. Nah, bungkusan yang berisi mumi tersebut harus diangkut ke dalam kapal secara diam-diam karena bentuknya mirip kayak peti mati, katanya sih seperti itu. Cuman banyak juga orang yang meragukan masalah kisah ini karena meskipun Titanic mengangkut barang-barang nggak biasa kayak bulu-bulu binatang, tapi nggak ada petunjuk adanya keberadaan mumi di situ. Bahkan di manifestnya pun nggak ada yang namanya si mumi yang disebut-sebut sebagai penyebab tenggelamnya si Titanic itu. Nah, selain itu si tempat kerajaan yang namanya Amen-Ra tadi yang disebut-sebut Amen-Ra itu bukan merujuk pada tempat melainkan nama dewa Mesir kuno. Dan faktanya si Unlucky Mummy ini cuman penutup peti mati dan gak ada muminya. Lagi pula artefaknya gak pernah meninggalkan British Museum hingga saat ini. Jadi kalau ngomongnya Amen-Ra itu nginget film The Mummy, atau kalau yang nonton lagi yang main Pharaoh itu juga ada ya, si Dewa Ra itu yang bentuknya kayak mata apanya, tau lah itu deh. ada yang main gitu ya. Nah, itu adalah cocok logi yang pertama. Cocok logi yang kedua atau halu, agak-agak kehalu-haluan, cuman ini agak-agak konyol sih ya yang kedua ini. Itu katanya adanya penampakan wajah iblis di Titanic. Jadi faktanya bahwa di Titanic itu kan ada 4 cerobong asap. Cuman yang benar-benar cerobong asap itu adalah 3 aja. Sedangkan yang keempat itu cuman hiasan. Jadi cerobong asapnya nggak bekerja lah gitu ya. Dia bukan cerobong asap beneran, dia cuman hiasan. Nah, cuman ada 3 cerobong yang terhubung dengan tungku di bawahnya. Sedangkan yang keempat berfungsi sebagai ventilasi agar kapalnya kayak lebih simetris lah ya. Daripada 3 kayaknya lebih cantik kalau 4 gitu ya. Jadi daripada isinya 3 mending isinya 4. Cuman cerobong asap yang keempat ini menyebabkan kontroversi dan meresahkan saat Titanic meninggalkan Queenstown, Irlandia. Karena saat penumpang naik ke kapal, mereka melihat sesuatu yang mengerikan dari cerobong, yaitu sebuah wajah gelap yang menyerupai kematian. Bahkan beberapa orang menolak untuk naik kapal karena dia ngelihat wajah kematian itu tadi. Nah, cuman konyol sih. Ternyata wajah kematian itu merupakan salah satu pekerja kapal di bagian tungku yang sepertinya sedang memanjat melalui cerobong palsu itu untuk mencari udara segar. Nah, wajahnya saat itu diselimuti oleh debu batu bara. Karena nggak ada yang tahu kalau cerobong asap yang keempat itu cuma hiasan, maka mereka nganggap kan nggak mungkin nih ada orang memanjat lewat cerobong dengan hawa yang sangat panas dari hasil pembakaran batu bara. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu ya. Cuman kan ternyata itu bukan cerobong asli, tapi cuman cerobong buatan hiasan gitu aja sih. Nah, jadi yang kayaknya yang 2 terakhir ini agak-agak halu, cocok logi, gak tahu ya. Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.